At-tahiyatul mubarakatus Salawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah, selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya menyimak apa yang disampaikan Ketua Umum. Satu adalah ukhuwah Islamnya, jadi kita menguatkan ukhuwah Islamnya. Yang kedua tadi adalah qabul, doa yang qabul. Yang ketiga ini karena kehadiran. Itu 3 poin yang saya pegang, bagaimana meningkatkan ukhuwah Islamnya kita. Tapi sebelumnya saya sampaikan bahwa Banten ini akan kuat, Banten ini akan hebat kalau ulamanya kompak, ulamanya kuat, dan juga daerah ini adalah daerah yang berisi. Namun demikian, kalau Aceh kuatnya dengan bagaimana Aceh itu adalah Serambi Mekah. Kalau kita adalah Serambi Nabi, di Banten ini adalah betul-betul bagaimana melaksanakan sunnahnya. Saudara-saudara sekalian, masyarakat muslim rahimahullah. Jadi tadi kuncinya adalah kalau kita ingin menguatkan tadi, ya perlu perhatian karena ulama. Tadi dia padaran kalau pengawan saya baru tahu. Saya diundang, saya nggak ada acara agenda hari ini di MUI kan. Tapi Pak Ketua Umum telepon saya, wajib aja, siap. Sudah jelas hadis sahih, hadis dari Rasul. Mana krono ulama, wakil ulama, mana krono ini, wakil krono, mana krono tenang. Kalau itu sahih sekali, kunci kita bisa sukses itu kalau kita memuliakan ulama. Nah, ulama ada di dalam naungan MUI. Ya, kita berharap Pak Gunawan ke depan jangan 11 miliar. Nah, itu mas sebetulnya kritik gitu. Dan cuma 1 koma ya, ada penghematan. Allah ke depan saya akan perhatikan. Saya tahu. Jadi yang namanya penguatan ukhuwah Islamiyah itu adalah kalau kita merasa kita sangat kuat. Namanya juga ukhuwah. Ukhuwah ini harus kita kuatkan bersama-sama. Bisa hebatnya Banten ini karena ulamanya, karena para asatidz para ustadz ini hebatnya Banten. Maka orang dari Banten itu pasti terdepan kalau urusan agama. Padahal belum tentu juga orang Banten itu hebat-hebat seperti para kiai dan ustadz. Tapi ini harus kita dorong. Bagaimana kegiatan di Banten, pendidikan di Banten itu harus mendorongnya adalah pendidikan agama. Ini yang harus ditekankan. Apa? Di antaranya adalah membaca Al-Quran, terus juga bagaimana fikih yang bagus, seperti Al-Quran. Ini harus ditekankan lagi. Dan MUI adalah sebagai mitra pemerintah. Jadi kalau tanpa MUI ini adalah tadi yang punya umat. Nah ini yang harus kita. Kuncinya tadi satu adalah kalau kita merasa keluarga, di sini ada Dimyati, ada Anwar Sony, ada Pak Gunawan, ada Pak Jenderal. Nah maka kita ada keluarga besar yang ada di Banten. Kita harus bersatu. Kalau udah merasa dulu enak, kalau sudah merasa keluarga enak, saling asal dan asu, bukan saling ngejejak. Kan ada di daerah lain, suatu kuasa, besi kosong, ada di
Banten ini. Nah ini adalah sebuah merasa bahwa kita keluarga. Terus yang kedua adalah kalau kita tadi apa yang disampaikan Pak Ketua adalah selalu ingat kebaikan, maka kita akan tersenyum terus. Saya lihat Pak Ketua tadi senyum, ada kekurangan di senyum Kenapa? Karena ingat kita itu ingat selalu hadiah, ingat kebaikan. Kalau selalu ingat kebaikan, bukan kita akan pernah. Nah, alhamdulillah di saya ini berkat doa ulama, saya didorong menjadi politisi itu memang. Jadi saya begitu a priori dengan politik. Saya didorong oleh ulama untuk menjadi bupati yaitu Abuya Santri, Abuya Cidahu, Abuya Cibider, tiga. Saya ada waktu itu. Kita mendorong bagaimana saya supaya masuk dalam kancah politik menjadi bupati. Padahal udah nggak mau. Jadi bupati itu belum berpartai dulu. Setelah jadi bupati baru diajak P3 di kayak lebah ketua DPC apa. Jadi itu masuk dalam politik, tapi tidak terasa karena ulama yang dorong ya alhamdulillah saya sampai sekarang alhamdulillah selamat dari permasalahan. Mungkin kalau saya nganggur bisa juga bisa jatuh. Dan tidak terasa saya sudah 6 periode menjadi pejabat BKN. Secara kualitas alhamdulillah kesempatan ini diberikan setelah jadi bupati, DPR, sekarang jadi wakil gubernur. Jadi tidak terasa 6 periode itu kurang lebih 30 tahun. Dibayar rakyat, kaki dibayar. Bayangkan coba, sana dibayar, naik mobil saya dibayar. Dia udah buru fasilitas, tapi Pak Romo udah bayar. Ternyata jadi wakil gubernur gitu ya. Mungkin dari gubernur gitu. Amin. Nah, coba ambil. Dari bupati itu berhadapan langsung dengan masyarakat, pelayanan langsung dengan masyarakat, berhadapan langsung dengan rakyat gitu, berhadapan langsung terdepan masalah-masalah terdepan. Begitu di sini jadi koordinator persis. Ya pernah jadi kamenan kabupaten kota kan nggak rasa kan Pak Tomo. Jadi akan berbeda. Persis kayak nanti dia. Dari provinsi tidak langsung, bereskan. Urusan GP, urusan kabupaten kota. Saya cuma mencontohkan saja. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara selalu. Terus yang ketiga adalah selalu ingat kita harus lakukan yang namanya empati. Nah, program ini yang harus dilakukan juga. Empati itu adalah meraba derita. Di Banten ini banyak yang susah. Makanya bantu saya. Saya itu nggak mau mata saya buka, nggak mau telinga saya tutup melihat kondisi rakyat masyarakat Banten. Nah saya turun. Nggak boleh ada di Banten yang rumahnya tidak layak huni. Nggak boleh. Kalau ada kejadian orang yang rumahnya tidak layak huni, itu pemimpinnya matanya buta. Kenapa? Nggak melihat. Ada kejadian-kejadian yang ada nggak melihat. Satu, rumah tidak layak huni. Dua, nggak boleh ada yang kelaparan. Tiga, nggak boleh ada yang namanya apa? Anak yang putus sekolah, nggak boleh. Makanya ada sekolah gratis. Yang keempat, nggak boleh ada yang sakit dan diobati. Itu kalau ada kejadian seperti itu, paling dosa itu. Paling dosa ini ya pertama saya, dia wakil gubernur itu paling berdosa di Banten. Kenapa? Ya itu tadi karena tidak peduli dengan sosial dengan lingkungan yang ada. Nah, maka ini yang harus kita lakukan adalah program untuk membantu masyarakat. Tujuannya apa? Ini dibantu oleh para ustaz. Terus yang berikutnya adalah silaturahim seperti ini. Nah, silaturahim ini adalah memperkuat Islamnya, memperkuat kita bersama-sama. Nah, silaturahim kan dia tahu nih apa persoalan. Nah, tempat saya bersepakat
ikut apa arahan daripada ulama. Kekuatan saya ini, ya kekuatan Mijati ini, ya kekuatannya para kiai, kekuatannya dari para ustadz itu. Kenapa? Karena yang pasti yang lebih mendukung saya itu para kiai, para ustadz. Nah itu yang saya harap program keagamaan ini harus dilakukan. Saya selalu ditekankan oleh guru-guru saya bahwa pokoknya jadi begitu jadi pejabat harus yang diperhatikan adalah tentang keagamaan. Perhatikan dukungan, perhatikan para ulama. Itu kuncinya. Kalau mereka hebat, pasti Mijati akan terangkat derajat. Derajatnya akan terangkat. Kenapa? Ya itu memang pegang dari guru kita didorong seperti itu. Terus yang kelima ya tadi, kalau punya rezeki ya bagi-bagi. Rezeki bagi-bagi. Kebetulan ada penghematan yang utamanya. Dari sana kalau penghematan begini yang rumah jangan potong. Tapi yang sudah terjadi oleh saya baru tahu pakai saya tinggal minta apa program MUI. Kalau program MUI ini saya sampaikan, kalau MUI Provinsi Banten ini yang kuat, programnya udah kasih tuh, yang namanya MUI Desa, MUI Kecamatan dari Provinsi Banten seperti kita mau kasih desa-desa. Berapa tuh totalnya? Mau 10 miliar kita kasih. Saya ini kuat yang namanya MUI di level desa sampai ke level provinsi Banten. Kalau bisa jadi percontohan di Banten, orang studi pertanian jadi kooperatif dari Sumur ke Banten hanya untuk mengecek undang-undang pesantren. Nah, tapi kalau dia begini, orang begitu MUI mesti keren, jangan Banten kecil. Jadi itu malah itu yang harus kita perhatikan ke depan. Asal ada programnya. Nah, program itu adalah tadi insentif atau bantuan kepada MUI yang ada di level desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten maupun provinsi. Kalau sudah dibentuk begitu, yang penting nanti dari kabupaten programnya apa? Programnya ini. Ya nggak apa-apa lah, ada aminnya apa? Kita sudah ada aminnya kan? Ada ya, ada ya. Itu tidak apa-apa. Tapi itu tadi harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu, dan saya senang kalau berkumpul dengan kiai ulama ini senang. Tapi saya ada tugas saya ada menteri wamen di Untirta, saya izin meninggalkan tempat ini dan sebetulnya saya ingin diskusi lain dari situ saya ketua. Mudah-mudahan sekali lagi pertemuan ini ada manfaatnya. Berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sekarang lagi banyak operasi di lapangan adalah terkait dengan tadi pengemis-pengemis yang ada di jalan-jalan itu. Kita mau terbitkan supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang yang diperalat atau dieksploitasi anak-anak untuk mengemis. Takutnya anak orang, takutnya kalau mukanya cek-cek begitu kan kasihan. Cek-cek silver, manusia silver itu yang ngasih itu, saya kadang-kadang sedih juga. Kalau orang ngasih itu selalu mendidik gitu. Mendidik supaya dia posisi coba hitung secara ekonomi yang pintar itu banyak itu dan sebetulnya tentara itu kalau 1 jam kalau di Jakarta itu 1 jam itu kurang lebih lampu merah aja itu. Lampu merah itu 1 menit, rata-rata 1 menit 60 detik. 1 menit itu kurang lebih ada orang antri itu 20-30 mobil. Anggap saja 20 mobil itu orang yang ngasih 10. Itu yang ngasih ada yang 2.000, ada yang 1.000, ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada 100.000. Rata-rata 5.000 sih. 1 menit 5.000. 20 mobil berapa? Sudah 100.000. Betul ya? 100.000 1 menit itu. Belum nanti jalan lagi berapa menit, 3 menit, 1 menit lagi. Itu dalam 1 jam hitungannya kurang lebih 5 dibagi 60 berapa? 12 kali 100.000 udah sekitar 200 jam lah.
sehari 12 jam, berapa itu? Tahu nggak dia itu nanti gede yang persis ada siapa toilet umum. Kita toilet umum di pasar itu lebih untung dibandingkan pasarnya. Betul itu MCK itu. Orang ini 2.000, datang ini 2.000. Itu 1.000 pedagang kali 2.000 sudah 2 juta. Coba sehari itu hanya sehari, belum yang pembelinya. Terus kita sekali doang, berkali-kali. Ternyata hitungan matematika jadi kurang lebih hampir 15 juta sehari, 30 hari itu GPM itu satu itu aja. Makanya dia rata-rata punya mobil di kampungnya, di Jawa punya rumah gedung. Nah ini yang kita harus katakan. Dan ada penampungan sektor perlindungan sosial, ada penampungannya di Rangkas itu. Nanti kita mendorong ke sana supaya di sana dititi. Ini masalah. Orang kita ternyata banyak yang susah. Jadi program kita mudah-mudahan ke depan MUI bisa membantu pemerintah di dalam bagaimana terkait dengan pendidikan, termasuk sekolah gratis. Nah, sekolah gratis itu yang menjadi debatable. Begitu digratiskan pasti masih ada pungutan. Gimana kalau muridnya 100 kali sekian kurang kene? Nah itu tolong MUI beserta pengurus rata-rata ini kan rektor kami ya Anwil nanti lah hitungannya. Dan rata-rata sekolah swasta banyaknya sekolah agama yang akan digratiskan dan itu dapat rata-rata kurang lebih 30-40 juta sampai 50 juta sebulan. Rata-rata itu hitungan. Itu saja, mudah-mudahan sekali lagi kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nanti Pak Gunawan ada program apa, bantuan apa disampaikan kepada MUI. Saya ingin memberdayakan MUI. MUI pendampingnya gubernur. Siap tidak ini? Siap. Mau dia ya. Mampus. Walaupun itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.